Gitu. Ayo Sin, Mm-mm. kira-kira apa nih yang bisa kita diskusikan? Mm-mm. Jadi kemarin kan aku ngeliat nih Pak yang Bapak kirim soal video macam-macam strategi Hmm. investasi dari Nabi Yusuf. Nah, aku tuh penasaran soalnya selama yang Bapak ceritain tuh soal overlapping generation model tuh aku belum pernah dengar tuh sebelumnya. Itu kira-kira seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu strategi investasi seperti apa dan kenapa kita perlu gitu Pak tahu itu? Oke, terutama bagi Mm-mm. milenial ya, itu kayaknya Ya. asing, itu konsep yang baru ya. Begini, Mm-mm. ini ada pemikiran overlapping generation ini udah saya muat sebetulnya. Ini ada buku Mm-mm. yang ini dulu menuju ketangguhan ekonomi, ini sumbang saran 100 ekonom ya. Nanti di Mm-mm. halaman 314 ini ada tulisan saya memecah kebuntuan likuiditas untuk memacu pertumbuhan inklusif ya. Jadi jangan dulu bingung, tenang aja ya. Jadi gini, coba saya minta juga Cindy untuk verifikasi. Saya lihat waktu itu ya, ini gara-gara merenung ya, dan saya ngelihat nih ada dua kelompok. Kelompok pertama ini kelompok kolonial ya. Kolonial ini kelihatannya kaya gitu ya, tapi mereka kurang happy. Kaya itu karena tinggal di rumah yang bagus gitu ya, nggak happy-nya nggak punya cash flow gitu. Sementara saya ketemu juga generasi milenial yang mengeluh sama saya, Pak, ini harga properti naik terus ya Pak ya, gitu. Kita kalau beli properti kayaknya nggak akan sanggup nih Pak, gitu. Nah, yang Hmm. di buku itu tuh saya menjelaskan bahwa ini kayaknya masalah likuiditas. Ya orang tadi kolonial tadi nggak happy karena nggak punya liquidity yang menjadi sumber pembiayaan hidupnya ya, pengganti gaji ya. Sementara Hmm. yang apa namanya milenial itu hanya bisa beli properti itu dengan nyicil gitu. Nah, bagaimana Mm-mm. dipertemukan? Nah, ketika dipertemukan, saya kan generasi kolonial lah ya, saya saya X generation, Baby boomer. lahir tahun 66 ya, sementara Mm. Cindy jelas termasuk di cohort kayaknya milenial atau Milenial. milenial ya. Jadi begini Sin, di tulisan saya itu, wah ini kayaknya siklus akhir dari perencanaan kemakmuran ala Nabi Yusuf, dan saya sendiri udah melakukannya gitu. Jadi Mm. ide sederhananya begini. Dulu di rumah mertua saya itu ada orang datang ya. Waktu itu saya nggak ada di situ ya. Dia bilang, Pak Ghazali, saya suka nih rumah Bapak, tapi kalau saya beli kontan saya nggak punya uang. Gimana saya bisa beli ini rumah dengan nyicil? Nah, selama saya nyicil, Bapak bisa tinggal di sini. Tiba-tiba saya waktu dengar itu langsung ting gitu kan. Wah ini menarik juga ya. Dan nggak usah susah-susah, ternyata itu didengar oleh ayah saya. Gitu, Bud, Bapak kan nggak kerja lagi, Bapak hanya punya rumah nih gitu. Bapak terus terang pengen punya uang sendiri. Gimana kalau Budi beli rumah ini? Waduh Pak, bilang, saya udah kebanyakan properti nih. Bapak jual aja gitu kan. Oh dijual Mm. beberapa bulan nggak ada, laku ya. Ya Bapak tawarin aja sama saudara-saudara lain ya. Saya sendiri udah ngerasa kenyang dengan properti. Akhirnya Mm. setelah ditunggu nggak ada, ya udah rembuk keluarga. Semua anggota keluarga ya, kakak sama adik bilang, Bud memang ada baiknya kamu yang beli gitu. Waduh saya jadi gimana ya caranya, akhirnya saya bilang ke orang tua saya punya uang cash gini gitu, habis itu Mm. saya cicil begini, mau nggak gitu. Ayah saya mau gitu. Nah sejak itu saya boleh dibilang nyicil ya, kemudian udah selesai nih, udah cukup lama selesai ya, kemudian rumahnya kita perbaiki ya, orang tua tetap tinggal di sana ya, bahkan rumah sebelahnya bisa dikontrakin, bisa dapat cash flow. Nah ini saya ambil jadi skala lebih gede Sin, karena saya juga ini sebenarnya materi doktor saya kalaupun saya mau kuliah lagi gitu ya. Saya udah Mm. bicara dengan dekan FBUI, sekarang rektor UI ya gitu. Ini gimana nih skalanya? Nah skalanya itu kalau saya dengan orang tua kan nanti treatment pajaknya kan seolah-olah itu bisa waris ya, murah. Nah gimana Mm. kalau ini kita bikin rombongan? Jadi ada segerombolan kolonial yang pengen melepas asetnya tapi nyicil ya kan sampai wafat lah ya. Sementara ada milenial Mm. yang mau nyicil ya, cicilannya itu buat yang namanya kolonial ya gitu. Jadi nanti yang milenial itu
sifatnya memiliki tanpa belum menikmati, sementara yang kolonial itu menikmati tanpa tidak lagi memiliki. Nah, yang kolonial ya itu pada dasarnya memasuki fase distribusi. Kalau apa namanya perencanaan kemakmuran ala Nabi Yusuf yang saya jelaskan itu kan ada tiga ya, growth, protection, distribution ya. Kalau growth itu dengan talenta, dengan properti, dengan saham ya. Sementara di level distribusinya itu sebetulnya bagaimana manfaat itu dikucurkan, istilahnya melalui peluruhan aset. Nah, ini ketemu generasi milenial yang beli aset real property tadi nyicil gitu, dan mereka kan hidup dalam waktu yang bersamaan. Ini namanya overlapping generation model. Terus terang ini tuh model kalau di ilmu ekonomi Profesor Samuelson mungkin tahun sekitar 50-an Sin, saya juga belum lahir ya itu ya. Dan ini saya revisi dengan menggunakan strategi investasi katakanlah yang inspirasi kisah Nabi Yusuf. Kira-kira overlapping generation model itu seperti itu, tapi bisa diperluas nanti, tidak hanya untuk rumah ya, bisa juga apakah tanah ya, tanahnya bisa ngasilin cash flow gitu ya. Dan ini juga sebenarnya lebih inline dengan pembelian atau skema syariah financing untuk properti ya. Pada dasarnya yang namanya yang ngambil kredit itu sebetulnya membeli secara berangsur properti yang dimiliki oleh bank. Jadi beda nih antara skema kita mengambil KPR konvensional dengan KPR syariah ya. Kalau KPR syariah itu sebetulnya bank yang beli, yang bank punya, dan kita membeli kepemilikan bank secara gradual ya. Dan ini juga saya udah jelaskan ke anak-anak kami nih, ya Raka yang sudah kerja misalnya ya, mau nggak nih properti Papa ini berapa harganya, Papa kasih deep discount ya. Jadi kami nggak ngasih ini ya, Cindy nggak ngasih warisan ya, tapi kami mau kasih anak kami deep discount misalnya 30-40% dari harga real market ya, dan dia bisa cicil selama 15 tahun gitu sih. Pak, berarti itu tuh lebih kayak istilahnya kayak mewariskan aset dari misalnya orang tua ke anak gitu ya Pak ya, overlapping generation model itu. Persis, Sin. Karena kami kan nggak punya dana pensiun, dan kita nggak pengen merepotkan anak, dan kita juga pengen mendidik anak itu adalah bagaimana investasi itu secara gradual ya, itu kalau di konteksnya Nabi Yusuf itu da'aban ya, berkelanjutan gitu, dan dia bisa menyisihkan sebagian aset, dan kami coba atur bahwa dia punya beban cicilan itu tidak melebihi 30% dari gaji gitu. Jadi overlapping generation model di dalam buku ini saya bilang ya, liquidity itu nggak cuma masalah tantangan bagi bank, bagi pemerintah gitu. Tapi real people ya, jadi orang tua yang punya aset ya, tapi dia apa ya, boleh dibilang ya tadi jadi kurang happy-nya kan, ya saya juga bilang sama istri saya, nanti kalau kita pensiun tuh kita hidup bukan dengan kenangan gitu, dengan cash flow gitu. Jadi bagaimana pada dasarnya kita punya properti harus siap dijual ya. Nah, dicicil itu karena berakhirnya super commodity cycle nih, orang tuh menjadi tidak sekaya dulu gitu. Orang bisa beli rumah cash dan lain-lain, yang hanya bisa dilakukan itu adalah mencicil ya. Nah, bisa saja nanti skenarionya gini, Sin. Misalnya ada orang ya nyewa rumah kita lah, dia kan bayar kita pendapatan sewa kan. Nah, tapi dalam waktu yang bersamaan, misalnya Cindy lah, katakanlah belum punya rumah nyewa gitu ya, tapi dengan yang punya rumah, Pak, bagaimana kalau kami juga secara berangsur beli gitu. Nah, jadi orang tua itu bisa dapat dua pendapatan, satu pendapatan sewa, satu pendapatan dari pembelian hak kepemilikan secara apa namanya gradual gitu, Sin. Oke Pak, berarti tuh sebenarnya menarik juga ya Pak ya kalau misalnya maksudnya semua orang bisa misalnya tinggal kalau misalnya dia nggak punya uang buat beli rumah, bisa minta tolong dari orang tuanya untuk
siapa tahu kan mau dijual rumahnya bisa dicicil gitu kan ya Pak. Tapi so far seberapa efektif sih Pak Oke. ini? Very good question ya. Secara efektif ini memang di komunitas Nabi Yusuf ada sejumlah pemikir juga ya. Karena ini kan kita bicara masalah trust, masalah confidence, masalah tax ya, masalah custody ya. Ini harus di-solve gitu. Saya ngeliat nanti kita bisa pakai teknologi blockchain gitu. Jadi ini kejelasan yang punya ini aset nih siapa ya, kemudian ini kontraknya apa, kemudian juga disimpan di mana semua dan lain-lain gitu. Jadi dan ini nanti supaya bisa yang membelinya itu bukan pribadi dengan pribadi, tapi misalnya pribadi dengan sejumlah generasi. Ibaratnya gini deh, ya kamu mau punya exposure ke properti gitu ya. Tapi real property karena kalau beli yang apartemen baru atau rumah baru itu kan boleh dibilang terlalu mahal gitu. Kita ini kan ketemu orang yang dia willing kok mau melepas gitu dan dia misalnya kita bikinkan deh. Katakanlah orang misalnya dia butuh ambil aja 20 juta sebulan misalnya buat berbagai kebutuhan ya. Ya saya juga punya acuan untuk properti kan. Misalnya saya nggak berharap hidup misalnya 20 tahun ke depan misalnya. Ya bisa aja kita itu slashing ya. Jadi 20 tahun itu kan kali 12 itu kan 240 bulan gitu. Nah, dia dapat cash flow 240 bulan ya, sementara kita mau beli ini up to berapa persen gitu. Nah, bisa saja nanti ada bagian yang misalnya yang kelompok komunal milenial ini ya menggunakan teknologi blockchain gitu ya, nanti kemudian yang si punyanya misalnya sisanya dia bisa wariskan apakah ke anak-anaknya terserah, tapi bagiannya jelas gitu. Nah di sini tuh menunjukkan bagaimana penggunaan teknologi terobosan lah boleh dibilang ya, supaya ya orang bisa sejahtera karena liquidity menurut saya menentukan kesejahteraan, tapi yang tadi yang Cindy sampaikan itu harus diatasi gitu. Nah ini perlu juga support dari pemerintah ya. Saya sebetulnya pernah ngajak bicara juga lah, ini Ibu Sri Mulyani misalnya ya, melihat seperti ini seperti apa, karena COVID ini sebetulnya betul-betul membuka berbagai keringkihan dan salah satu yang harus diadres itu adalah lapisan yang punya aset gitu ya, tapi nggak punya duit buat menggerakkan asetnya, tapi punya milenial yang mereka itu di sektor-sektor yang bagus misalnya ya, yang sebetulnya mereka juga punya potensi untuk membeli aset secara cicilan gitu. Ini lagi dalam pembahasan Cindy ya, tapi ada baiknya very good nih. Terima kasih sekali kamu bisa. Ini pertanyaan termasuk yang paling sulit loh Cindy dari semua rangkaian perencanaan kemakmuran ala Nabi Yusuf itu, ini karena ini adalah teknologi untuk bagi saya sendiri distribusi gitu. Bagaimana melepasnya dan ya kita berdiskusi ini kan beda kohort generasi kita nih ya. Gitu. Jadi Cindy juga Pak rumah Bapak di mana nih? Misalnya yang di Kayangan, boleh juga nih saya punya exposure di situ ya. Gimana skemanya gitu ya. Bagi saya sih apalagi punya acuan untuk cuan ya. Mungkin nanti suatu saat Cindy aja bisa acuan untuk saham bagi properti itu seperti apa. Kira-kira gitu, Sin. Iya menarik juga ya Pak kalau misalnya tuh kita bisa nggak cuma sekedar dari orang tua ke anak, tapi bisa dari yang tadi Bapak bilang, misalnya ada investor yang punya banyak rumah, punya banyak properti, tapi ketika mereka udah mulai tua, mereka bingung kan mendapat aset likuiditasnya dari mana. Siapa tahu ntar ada model yang istilahnya ya kayak yang Bapak bilang, misalnya mereka mau jual tapi bisa dengan skema yang tadi Bapak ceritain itu. Saya sih juga pengen sih Pak, maksudnya kalau kayak begitu kan mungkin bisa dapat istilahnya bisa dapat properti dengan harga yang siapa tahu bisa lebih murah ketimbang kita harus nyicil di bank gitu kan ya Pak. Lebih murah itu karena orang ini juga butuh kan. Jadi yang gini, saya ngelihat nih waktu, by the way,
waktu saya membicarakan skema overlapping generation model itu nggak gampang, banyak juga yang boleh dibilang inilah yang nggak setuju gitu ya. Tapi bagi saya coba aja, ibaratnya nih, kalau saya bisa memonetisasi aset saya ya, mengsekuritisasi aset saya ya gitu ya gini ya, saya kasih suatu ilustrasi dulu ya supaya ini kan tesis saya ini kan Islamic Overlapping Generation Model. Saya sebutkan gitu tuh karena ada suatu alasan spiritual juga, Sin. Katanya kalau orang meninggal itu ditanya 4 pertanyaan, Sin. Pertanyaan pertama, 2 pertanyaan pertama itu terkait sama ilmu dan umur gitu. Tapi 2 pertanyaan terakhir itu terkait dengan harta. Nah, hartanya itu nyarinya bagaimana dan membelanjakannya gimana gitu. Nah, saya tuh pengennya ketika saya wafat tuh saya nggak punya lagi rekod mengenai harta karena saya nggak punya lagi kan. Itu siapa? Itu punya Cindy dan teman-temannya kan. Saya hanya menikmati gitu. Nah, dari situ juga saya nyari keseimbangan sebetulnya di situ. Karena uang yang saya peroleh, cash flow yang saya peroleh itu juga bisa buat kebajikan kan. Saya bisa apakah mengumrohkan seseorang misalnya kan, misalnya. Nah, saya dulu lihat tuh ya bagaimana di mertua saya mungkin bisa mengumrohkan pembantu yang udah lama gitu ya, anggota apa namanya, ya banyak juga anggota keluarga apakah di kampung bisa. Akhirnya maksudnya ngapain nunggu meninggal gitu ya. Jadi dana itu kan bisa diambil lebih dulu dan toh yang kompatibel dengan tadi yang pemikiran bahwa ngapain megang aset gitu ya. Kita tuh megang manfaatnya. Sebenarnya ini nanti teorinya adalah ya ini banyak nih yang nanya. Ini bagaimana menjadikan rumah satu sisi sebagai mesin ATM gitu. Tapi bagaimana membuahkan pohon. Nah, orang punya properti itu pohon, nggak ngasilin cash flow gitu. Nah, sekarang diubah menjadi buah dan buahnya ini memang siapa sih yang bisa ngasih cicilan ya pasti generasi milenial seperti Cindy gitu. Itu ya, Nasin, bagaimana kamu persiapan buat anak kamu bisa start juga ke orang tua loh, Sin? Ya, iya Pak, bentar. Kai, bentar. Iya Pak, lagi Gak biasa apa-apa, nih gak Pak apa-apa. diisengin sama Mudah-mudahan dia Kayana. juga nanti bisa paham ya dan coba aja bicara dengan banyak orang ya. Gitu. Mhm. Coba aja Cindy tanya nih siapa yang punya properti yang Kai. exit ya nanti bisa bergabung di komunitas Nabi Yusuf ini gitu. Mhm. Berarti sebenarnya kalau menurut Bapak nih untuk properti selain itu sorry Pak. Aset apa sih yang bisa istilahnya bisa dijadikan model untuk overlapping generation model Oh ini Pak? banyak Cindy, banyak. Apakah itu tanah yang misalnya nganggur gitu ya bisa Uh-huh. dibikin. Apakah itu tanah pertanian misalnya ya. Uh-huh. Tanah pertanian itu bisa. Jadi pada dasarnya gimana sebenarnya kan konsepnya Robert Kiyosaki. Aset hanya Uh-huh. disebut aset kalau ngasilin cash flow gitu. Tapi Hmm. overlapping generation model ini adalah ada sentuhan dari exit strategi gitu. Oke. Yang namanya ya konsep Nabi investasi perencanaan kemakmuran ala Nabi Yusuf itu kan growth protection distribution. Distribution itu adalah masuk wilayah exit gitu. Tapi exitnya jangan langsung pegang uang cash gitu. Kalau kebanyakan pegang uang cash nanti ada yang minjem ya mau kawin lagi lah ribut jadinya nanti. Itu sih. Jadi kita itu betul-betul melibatkan karena pasti ya kalau misalnya ada yang ngurusnya dan dia ahli gitu ya, apakah tanah itu bisa dijadikan peternakan, kebun, bengkel, you name it lah sebetulnya yang bisa ngasilin. Tapi memang kita perlu gimana cara kontrak terbaiknya itu dia yang tadi Cindy tanyakan gitu. Oke Pak, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya Pak ya, Ya. untuk overlapping ini. Kira-kira ini apakah benar-benar bisa istilahnya bisa dilakukan di Indonesia sih Pak? Maksudnya secara menyeluruh, nggak cuma ke orang tua Oke. dan ke anak doang gitu. Oke, Kedepannya Bapak ngeliat gimana? saya sharing dulu pengalaman yang kemarin dengan orang tua. Jadi ya pertama Hmm. saya ngajak rapat keluarga ya. Jadi Mm-mm. kakak adik semua tanda tangan gitu. Mm-mm. Ibu saya juga ada di situ karena kejelasan surat tuh kan harus karena kita kan punya keluarga masing-masing kan. Kemudian saya settle perpindahan title aset kepemilikan ya.
itu ada pajak memang yang harus dibayar. Jadi cost-nya itu relatif murah gitu. Nah, tentunya kalau udah ini ya, udah melibatkan katakanlah bukan keluarga, tentunya lebih kompleks. Tapi saya sih startnya biasanya ngelihat manfaatnya ya, kemudian berbagai challenge. Makanya ini kan dialektika dulu lah, dibicarakan dulu ya, apa masalahnya, dan sebaiknya sih coba Cindy juga dan teman-teman ya, siapapun nih mau milenial kolonial, coba deh pikirin, betul nggak yang saya tulis di sini ya. Ada lapis kenyataan, lapis masyarakat mereka yang sebetulnya kaya karena punya aset ya. Gitu. Ingin kan film Parasite Mungguang itu kan, we don't have house, we don't have income, only debt gitu ya. Gitu. Nah, mereka nih bisa punya piutang gitu dengan melepas aset ini kan. Tuh, nanti kan dibikin secondary marketnya lah istilahnya juga ya, dan kejelasan ya gitu kontraknya. Jadi kalau the price is right misalnya, nanti juga ada tugas valuator gitu, menunjukkan berapa sih real asset ini ya gitu. Jadi kemungkinan di Indonesia ya itu jadi gini ya, saya sendiri kan tadinya berpikir ini tuh buat tesis doktor ya gitu. Tapi saya bilang ke rektor UI sekarang, Pak Ari, saya mundur dulu ya Pak, saya mungkin nggak kerjakan dulu karena ini kayaknya konsepnya membutuhkan sosialisasi. Itulah sebabnya kenapa saya bikin komunitas Nabi Yusuf, Cindy. Selain edukasi investasi, coba aja lihat ya perbandingan antara naruh uang sebagai deposan dan beli sambangnya kan, lebih untung gitu. Nah, tapi kan yang mengajarkan orang suatu saat untuk melakukan exit kan, jadi saran Nabi Yusuf Growth Protection Distribution, ya kita harus lengkap dong datangnya itu dengan juga apa nih selain kita ada apa tadi ya, misalnya untuk fase growth itu kan talenta, kemudian untuk di properti ya, di saham gitu, kalau protection di SBN. Nah, distribusi ini salah satunya adalah ya skema exitnya ya overlapping generation model. Saya sih lebih suka mendengar orang menyampaikan wah ini tantangannya apa untuk kita pecahkan gitu. Gitu Cindy. Pak, berarti tuh sebenarnya properti masih menarik juga ya buat maksudnya buat aset investasi, terutama mungkin buat kita yang milenial. Anggaplah mungkin karena sekarang mahal, tapi kita bisa nyicil dulu buat nanti di istilahnya ntar kalau udah anak kita udah besar gitu, ntar bisa kita wariskan juga model overlapping ini ke anak-anak itu ya Pak ya? Iya, saya sih ini nanti masuk ke hal yang teknis nih. Mungkin nanti akan kita bahas terpisah ya. Gimana boleh. sih valuation-nya ya, dan dianggap mahal dan lain-lain. Yang saya sampaikan nih di overlapping generation model tuh jadi ada ya practically ada kita mengintroduksi persaingan dengan apa namanya, dengan KPR baru itu, rumah-rumah baru gitu ya, yang supaya juga harganya bisa reasonable kan. Saya selalu bilang ada acuan untuk cuan sih, berapa sih kita belinya ya. Ya baiknya kan kita beli seperti disewakan. Kalau imbal hasilnya lebih rendah dari deposito, berarti itu kemahalan gitu. Wah, ini anak satu esin ya? Iya Pak, lagi makan kuaci. Oke, belajar deh. Anyway, thank you banget Pak udah sharing soal overlapping generation model ini. Aku baru bener-bener kebuka sih soal ini. Tadinya tuh saya sendiri ya pribadi Pak, saya tuh kayak kalau emang misalnya orang tuh punya rumah gitu, tapi saya sendiri agak ada perasaan gengsi kalau misalnya beli rumah orang tua sendiri gitu. Tapi ternyata model ini sebenarnya membuka wawasan saya sih, ternyata ya nggak perlu gengsi juga ya, justru emang itu tujuannya bisa buat bantu orang tua juga untuk lebih likuiditas gitu kan ya Pak ya.